Selamat berjumpa kembali. Saya Dominikus ingin menyampaikan materi mengenai penyakit demam berdarah. Kali ini topik yang saya ambil adalah 10 gosip dan fakta mengenai penyakit demam berdarah. Seperti judulnya, ada 10 hal yang akan saya bahas kali ini. Sebagai pendahuluan, demam berdarah adalah penyakit yang sangat membebat di dunia, termasuk kita di Indonesia sampai hari ini. Bahkan dalam pandemi COVID-19 pun, demam berdarah cukup banyak ditemukan, bahkan dalam sebagian kasus sekitar 20-30% ada juga demam berdarah yang terjadi bersamaan dengan COVID. Penyakit ini sebenarnya sudah dikenal sejak lama, ada di dalam kitab-kitab yang kuno, dan di Indonesia ditemukan pertama kali tahun 69. Ketika dokter di Surabaya mempublikasi hasil temuan mengenai virus dan penyakit ini. Pada saat yang sama dari Jakarta juga ditemukan penyakit yang mirip, tetapi publikasi pertama memang dikeluarkan oleh Dr. Partana dari Surabaya. Hingga saat ini boleh dibilang penyakit ini belum bisa dikalahkan, obat mujarab tidak ada, dan vaksin masih dalam proses. Supaya tidak semakin berat, masyarakat perlu mendapat pengetahuan yang benar. Karena semakin banyak gosip yang dianut, semakin berat akibat pada pasien. Nama penyakit. Jangan terkecoh dengan istilah demam berdarah. Ini satu hal yang seringkali membuat orang kayaknya yang paling ditakuti adalah perdarahan, padahal bukan. Dan oleh karena itu di berbagai negara nama mulai diganti. Nama yang benar adalah penyakit dengue. Oleh karena nama virusnya adalah dengue. Kemudian yang kedua adalah penyebabnya. Penyebabnya hanya satu, virus dengue. Tetapi ada 4 jenis virus dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan 4. Sebaiknya tidak menggunakan istilah angin duduk ya, atau kuman, atau kecapean, atau apa ya. Virus dengue ya virus dengue. Dan itu supaya tidak menyesatkan, kadang-kadang orang lupa untuk memperhatikan. Sehingga tingkat bahayanya tentu tidak sama dengan orang yang kelelahan. 3 adalah apa yang membawa? Nyamuk. Dan nyamuknya hanya satu, nyamuk Aedes. Sebetulnya ada 2 Aedes yang bisa membawa virus dengue, Aedes aegypti dan albopictus. Ya, ini adalah kelompok nyamuk yang istimewa. Nyamuk Aedes ini adalah nyamuk bangsawan. Dia hanya keluar bersamaan dengan jam matahari terbit dan terbenam. Jadi maksudnya tidak bisa ditemukan malam hari. Dia tidak keluar. Dia ada di tempatnya beristirahat. Tidak ada di air kotor, hanya menghuni air bersih. Jadi upaya untuk membersihkan nyamuk Aedes di got atau sarana-sarana yang kotor lain itu tidak terlalu baik. Hasilnya, karena memang dia tidak ada di situ. Ya. Bisa terbang sekitar 200 meter. Jadi kalau Anda tidak cermat, maka upaya penyemprotan tidak akan efektif karena nyamuk akan pergi ketika mobil datang, dan ketika mobil pergi, nyamuk kembali. Jadi ini yang akan terjadi. Jika kita sedang duduk di depan televisi pada sekitar jam 9 malam, dan kemudian tiba-tiba ada nyamuk hinggap, besar kemungkinan ini bukan Aedes. Lalu secara fisik, Aedes ditunjukkan dengan garis hitam dan putih, persis seperti zebra cross, sehingga sebetulnya secara kalau kita melihat dengan mata telanjang itu nampak bentuk dan warna dari nyamuk ini. Jadi ini tempat-tempat yang Aedes kayaknya jarang ditemukan, dan lebih fokuslah pada tempat-tempat berair bersih seperti botol-botol yang menampung air hujan, kemudian pagar dari bambu yang bisa menampung, ya, ban, kaleng-kaleng, itu lebih banyak sebagai tempatnya. Ya, jadi memang di dunia ini ada banyak sekali nyamuk, tetapi yang berperan dalam kesehatan orang hanya 4, dan 1 diantaranya adalah Aedes. Jadi yang ada di rumah pada sekitar jam 9 malam bukanlah kelompok Aedes. Dia bisa menularkan penyakit, tetapi bukan dengue. Ya, ini gambarnya kira-kira seperti ini ya, kalau kita melihat gambar Aedes. Ini kalau dalam keadaan setelah menghisap darah, maka perutnya akan penuh dengan darah, jadi kelihatan sekali bahwa dia merah. Ya, lama sakit adalah sekitar 7 hari di dalam nyamuk, kemudian masuk di orang. 7 hari lamanya tidak ada gejala, dan setelah 7 hari tidak ada gejala, 7 hari kemudian muncul gejala. Jadi ini yang
siklus 7 harian yang terjadi di nyamuk, di orang tanpa gejala, dan di orang dengan gejala. Namun dalam siklus yang pendek ini, dia bisa menimbulkan efek yang berat, bahkan sampai menimbulkan kematian. Nomor 4 adalah musim. Penyakit dengue ini tidak hanya dijumpai pada musim hujan, sepanjang tahun kasus tidak berhenti. Jadi pada musim kemarau hendaknya kewaspadaan tidak menghilang, sekalipun memang jumlah kasus lebih sedikit. Ya. Kenapa? Karena di musim hujanlah tempat bertelur nyamuk menjadi banyak, sehingga nyamuk juga makin banyak. Kalau di musim kemarau dia relatif terbatas. Tapi dalam kenyataannya sebenarnya tidak ada bulan yang tidak ada kasus dengue. Siapa yang bisa terkena? Siapa saja, termasuk ibu hamil, bayi baru lahir, semua bisa. Ya, tapi memang yang memberat hanya sedikit. Sekitar 1% dari kasus akan perlu perawatan lebih lanjut, dan dari yang dirawat itu hanya 1% yang kemudian akan meninggal. Kita tahu sekarang bahwa semakin ke arah tahun-tahun sekarang ini, usia dari penderita ini semakin tua. Dulu nggak ada di atas 15 tahun. Ya. Semua yang sakit dengue itu adalah orang-orang yang anak-anak. Tapi hari ini jumlah mereka yang di atas 15 tahun itu sudah lebih besar dari jumlah anak-anak. Jadi mungkin di masa yang akan datang lagi selanjutnya, 10 tahun lagi misalnya, hampir semua penderita demam berdarah ini adalah orang-orang dewasa. Ya. Ini ditemukan di seluruh dunia. Dan memang pada 1-2 penyakit lain juga ada peristiwa yang sama, di mana umur orang yang sakit menjadi lebih tua. Nah, kalau kita lihat gambar ini, maka tidak ada lagi dominasi dari kelompok di bawah 15 tahun. Dominasi justru pada dewasa muda, dan bahkan pada orang-orang yang sangat tua masih nampak. Gejala dan tandanya selalu ada panas. Kalau umurnya makin tua, nyeri makin nampak. Bisa di semuanya, nyeri kepala, nyeri sendi, nyeri tulang. Perdarahan tidak selalu ada, ya, jangan terkecoh sekali lagi dengan nama demam berdarah. Perdarahan justru tidak selalu ada, bercak merah juga tidak selalu ada. Jadi ingatlah bahwa kata berdarah itu sebenarnya menyesatkan. Demam, bercak merah, nyeri punggung, nyeri pada belakang mata, sakit kepala, ya, nyeri-nyeri tulang, sendi, otot, semua bisa kita rasakan kalau kita terserang penyakit dengue. Kapan bahaya? Setelah 2 kali 24 jam. Apakah bahaya utama perdarahan? Bukan. Ya, tapi perdarahan bisa terjadi. Kesadaran bisa menurun bahkan. Ya, tetapi yang paling sering kita hadapi sebagai penyulit-penyulit yang berbahaya adalah yang disebut dalam kedokteran adalah shock. Shock ini adalah berkurangnya distribusi darah ke dalam jaringan, bukan shock seperti orang awam mengatakan kaget, bukan. Shock ini darah tidak bisa mengalir dengan baik. Sehingga pasien nampaknya lemas, ya, panasnya hilang karena dari hari sakitnya panasnya seharusnya menurun. Tetapi ujung-ujung jari dan tangan dan kaki mulai dingin. Dan semakin lama akan semakin dingin. Pengalaman dengan pasien-pasien dengue menunjukkan semua yang menderita dengue itu tahu jam berapa tangan dan kaki mulai dingin. Hanya tidak tahu maknanya apa. Dan oleh karena itu, salah satu tujuan dari penyampaian materi ini adalah supaya memahami bahwa yang terjadi ini adalah perberatan. Ya, apalagi kalau kita lihat kencing semakin berkurang. Kapan sebaiknya periksa ke dokter? Mulai hari kedua. Kalau baru hari pertama boleh enggak? Ya, karena pasien demam berdarah ini tidak pernah berat hari pertama. Yang berat hari kedua ada tapi sedikit. Hari ketiga itu mulai Anda harus waspada. Kalau lebih dari hari ketiga bisa terlambat. Jadi saya kira hari ketiga adalah saat yang paling ideal untuk kita pergi berobat. Model demamnya adalah model pelana kuda, di mana panas pada hari-hari awal, diikuti dengan penurunan panas sampai normal sekitar itu, kemudian naik kembali. Dan kalau kita tidak waspada, penurunan ini kita artikan sebagai kondisi yang membaik. Oh tidak, penurunan ini belum tentu membaik. Penurunan ini bisa merupakan perberatan. Ya, jadi ini satu hal yang menipu, yang seringkali tidak diperhatikan, bahwa penurunan demam setelah 2-3 hari pertama itu kadang-kadang menipu. Jadi memang dengue bisa memiliki dua wajah ketika panasnya menurun. Panas menurun bisa memberat, panas menurun bisa untuk membaik. Ya, jadi dua-duanya masih dimungkinkan.
Nah, kapan perlu periksa laboratorium? Yang jelas hari ketiga. Kalau hari pertama sekali lagi tidak banyak, dan kebanyakan laboratorium hari pertama itu baik-baik saja. Ya. Tapi waspadalah, kalau hari ketiga tidak muncul sesuatu, masih ada kemungkinan sampai hari ke-6, 7, bahkan 8. Jadi kewaspadaan tidak boleh dihilangkan, tetap harus selalu dimonitor. Kondisi pasien ini harus monitor. Minum harus cukup, produksi kencing harus baik, dan bagaimana dengan suhu, ini kita semua lihat. Ya, kalau dia sudah stabil 2-3 hari, biasanya sudah cukup. Ya, tetapi itu masih bisa terjadi perburukan sampai sekitar hari ke-8. Jadi 3 hari pertama panas, kemudian menurun, ya hari ke-4, 5. Penurunan ini kita sebut sebagai fase kritis, ya, karena bukan fase berat, bukan, tapi fase yang menentukan apakah dia akan menjadi membaik atau memburuk. Ini tergantung pada penurunan ini. Sebagian besar memang membaik, sebagian kecil perlu ke rumah sakit. Dan setelah itu baru kita masuk di fase penyembuhan. Apa saja lab yang diperlukan? Biasanya kita minta darah. Jadi ketika kita datang ke laboratorium sebelum menemukan, yang terbaik tentu ketemu dokter dulu, karena dokter nanti akan mengarahkan. Tapi ada sebagian orang yang sebelum ke dokter inginnya di lab duluan. Ini sebenarnya tidak bijaksana, ya. Tapi kalaupun diperiksa, yang dibutuhkan itu biasanya darah lengkap. Nama pemeriksaannya adalah darah lengkap. Kemudian ada antibodi untuk dengue, ya. Tapi pada pasien-pasien anak, semua ini harus dimaknai dengan berhati-hati. Tidak persis sama dengan pada dewasa, sehingga kita tidak bisa terlalu bebas juga. Dan kita tidak perlu menambah pemeriksaan lain seperti tipes dan sebagainya, karena fokusnya adalah pada dengue. 9, pengobatan. Yang terpenting dari pengobatan ini adalah cairan, bukan antibiotik, ya, bukan susu kedelai, bukan produk-produk komersial, dan bukan obat-obat yang mahal. Jadi yang dibutuhkan adalah cairan. Yang memerlukan transfusi darah itu cuma sedikit. Ya, tetap kunci utama adalah cairan. Ini yang kita inginkan. Cairan boleh berupa apa aja, ya. Cairan yang bisa kita konsumsi sehari-hari di rumah, yang penting kita masukkan. Jadi yang diperlukan sebagai terapi atau tata laksana atau pengobatan utama sebetulnya adalah cairan, ya. Boleh berupa apa saja, dan yang membutuhkan cairan infus jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sedikit sekali yang orang yang dirawat di rumah sakit dari semua penderita demam berdarah atau infeksi virus dengue ini. Harus dipahami bahwa banyak obat yang diminumkan diberikan kepada orang yang sakit infeksi virus dengue itu tidak punya bukti ilmiah. Jadi kita perlu berhati-hati dengan pemberitaan-pemberitaan yang mungkin banyak disebarkan, tapi kita perlu mengeceknya kembali apakah memang ada bukti ilmiah yang baik. Bukan tablet, bukan injeksi, jadi biasanya kita memerlukan cairan sebagai kunci utama, ya. Jus jambu tidak terbukti bisa menaikkan trombosit. Jadi orang tidak perlu terlalu bernafsu untuk menemukan jus jambu ini di toko, ya, atau di supermarket atau di minimarket. Apapun cairannya, walaupun bukan jus yang kita dengung-dengungkan selama ini bisa baik. Yang terbukti menaikkan trombosit itu adalah ekstrak daun jambu biji sebetulnya. Ya. Tapi ekstrak, jadi hanya komponen yang penting yang diambil dan tidak bisa merebus seluruh daunnya, karena ada beberapa komponen yang tidak diperlukan dan berpotensi untuk merugikan. Ya, jadi jus jambu ini hoax tingkat nasional karena semua orang kemudian mencari jus jambu ketika sedang sakit, padahal yang diperlukan sebenarnya bukan di situ. Dan yang juga berguna adalah angka dalam skala penelitian. Jadi seperti beras merah, kita sudah membuktikan dalam beberapa publikasi penelitian, ya, tetapi memang tidak siap untuk diberikan sebagai obat yang siap pakai karena penelitiannya belum selesai, ya. Sehingga tidak usah repot-repot. Semua jenis cairan saja Anda akan sangat terbantu. Tidak perlu terlalu mengandalkan yang lain-lain. Jadi ini ide dasar yang ingin disampaikan sehubungan dengan pengobatan ini. Dan jelas tidak semua pasien demam berdarah ini perlu opname. Yang ringan-ringan bisa di rumah atau di rumah sakit. Yang penting adalah harus ada yang ngawasi dan tidak boleh sampai pengawasan ini lengah. Pada anak jangan ditinggal. Kalau tiap 1-2 jam dia perlu ditengok sampai masa aman. Kapan masa aman?
Kalau sudah hari kelima sakit dan 2 kali 24 jam tidak panas. Kalau dilihat makan minum sudah cukup, kemudian kencingnya normal dan anak lebih ceria dan aktif, nah ini boleh dibilang Anda akan masuk di masa aman. Aspek ke-10 terakhir adalah pencegahan. Tentu mencegah lebih baik daripada mengobati, ya, karena kita tahu jaga sehat sebelum sakit. Mau pakai obat oles untuk menghindari nyamuk, obat nyamuk bakar, obat nyamuk semprot, baju menutupi seluruh tubuh, silahkan, semua bisa. Kementerian Kesehatan punya moto 4M+, menguras, menutup, mengubur, dan memantau tempat perindukan, ditambah dengan beberapa upaya yang lain yang harus dilakukan dalam konteks nyamuknya yang harus dikurangi, ya, terutama nyamuk Aedes. Tempat-tempat yang tidak bisa dikuras diberi abate. Bubuk abate ini membantu mencegah nyamuk untuk bertelur di air yang dituju, sehingga tidak terjadi upaya perkembangbiakan. Penyemprotan juga kita bisa lihat seringkali dilakukan dalam berbagai kesempatan. Ya, menguras, menutup, mengubur, dan kemudian memantau wadah air yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk. Jangan menggantung pakaian, ini plusnya di situ. Ya. Jangan menggantung pakaian-pakaian, harus sering diawasi karena ini tempat yang disukai nyamuk. Jangan memelihara ikan di tampungan air tapi nggak pernah dikuras atau diganti airnya. Kita boleh memberi pembunuh larva nyamuk dan jangan lupa kelambu, ya, ini bisa dipakai juga. Upaya penyemprotan yang seringkali didengung-dengungkan dan kita juga pasti di sekitar kita sering melihat, ya, hanya efektif bila semua pintu jendela dibuka. Kemudian ingat yang dibunuh hanya nyamuk dewasa, dalam waktu 2 minggu anak-anak nyamuk akan berkembang menjadi dewasa, jadi mungkin harus diulangi. Ya, cairan atau zat yang dipakai dan menjadi asap itu aman untuk kesehatan karena sudah banyak diteliti, sehingga tidak perlu ragu-ragu untuk menerima petugas pembersih ini. Sebagai penutup, banyak anggapan salah di masyarakat. Ya, kita tahu tadi 10 hal yang telah disampaikan, dan sayangnya sebagian yang salah itu membuat pasien menjadi semakin berat. Ya, mengobati sendiri, tidak pergi ke tenaga kesehatan, ya, bahkan 1-2 kasus akhirnya meninggal, sehingga mungkin kita sebaiknya meluruskan yang salah-salah ini dan menyebarkan kebenaran. Saya kira inti yang pesan yang saya sampaikan sehubungan dengan penyakit demam berdarah ini adalah seperti itu, ya, 10 hal yang bermanfaat, semoga bermanfaat untuk masyarakat. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sejahtera, salam sehat senantiasa. Terima kasih.